tapi amat sedikit yang bersyukur. Maaf ya Bapak Ibu, ternyata Luqman itu langka. Karena Allah bilang, qalilam ma tashkurun. Qalil itu cuma 1%. Kalau kasir itu 99%. Jadi ternyata dari 100% manusia ini, kata Allah, yang bersyukur itu cuma 1%. Berarti Luqman itu cuma 1%. Jadi mencari orang yang bisa mengambil hikmah, bisa damai di setiap kondisi, bisa menerima semua yang terjadi apa adanya, dan dia selalu bersyukur terhadap yang terjadi. Tidak mudah mencarinya karena cuman 1%. Dan semoga yang 1% itu Bapak Ibu yang hadir di sini. Kenapa tepuk tangan? Kan saya baru bilang semoga. Semoga tuh belum. Semoga ya. Udah tepuk tangan lagi deh. Tepuk tangan. Punya kolbu? Sudah bisa mendengar dengan kolbu? Sudah bisa melihat dengan kolbu? Karena ayat ini bukan cerita pendengaran yang ini, bukan cerita penglihatan yang ini. Kalau penglihatan semini kan gak usah diceritakan, semua sudah bisa melihat. Pendengaran yang ini semua juga sudah tidak usah diceritakan, sudah bisa mendengar. Di sini digandengkan, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan kolbu. Berarti pendengaran dan penglihatan yang dimaksud di sini itu harus ada kaitan dengan kolbu. Berarti pendengaran yang dimaksud adalah pendengaran kolbu, penglihatan yang dimaksud adalah penglihatan kolbu. Maka orang yang sudah bisa mendengar dengan kolbunya, melihat dengan kolbunya, itulah yang disebut dengan bersyukur. Dan mereka yang belum bisa mendengar dengan kolbunya, melihat dengan kolbunya, itulah kebanyakan orang yang tidak bersyukur. Kembali lagi, kan ulul albab tadi masih ingat? Orang yang bisa ingat Allah, berdiri, duduk dan berbaring. Kan gak mungkin bisa ingat kalau belum tahu. Dan untuk tahu kan alatnya sudah diberi, yaitu kolbu. Dan kolbu dikasih potensi, 2 potensi kolbu, mendengar dan melihat. Bahkan di ayat lain, kolbu itu punya potensi 1 lagi, memahami. Maka di Quran dikatakan, dan sesungguhnya penghuni neraka jahanam itu kebanyakan adalah manusia dan jin. Siapa itu? Mereka punya kolbu, tetapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka punya kolbu, tapi tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya kolbu, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu tidak ada bedanya dengan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Jadi kalau soal melihat ini semua juga kita bisa ya. Kalau mendengar ini semua juga kita bisa, bukan? Nah, 1 pelajaran lagi harus kita cari. Bagaimana kita bisa mendengar dengan kolbu, melihat dengan kolbu. Itulah potensi untuk bisa mengambil hikmah, menjadi Luqman, dan menjadi hamba Allah yang bersyukur sangat besar. Jangan sampai masuk pada kelompok orang yang tidak bersyukur. Karena Allah bilang yang bersyukur itu jumlahnya sangat sedikit. Nah, dalam Quran surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 61 Allah berfirman lagi, ya. Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Di sini dikatakan walakinna aksaron nasi la yashkurun. Jadi kalau tadi sedikit yang bersyukur, di sini kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi kalau yang tadi menggunakan kalimat qalilam ma tashkurun, kalau ini pakai kalimat walakin aksaro, kasiro yang dipakai. Jadi ternyata yang bersyukur itu sangat sedikit, yang tidak bersyukur amat banyak. Makanya kasiro lawannya kolil.
Kolil itu 1%, kasiratus 99%. Kebanyakan. Maaf ya, kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Banyakkah orang yang wataknya itu sulit memaafkan, sulit memahami? Betul nggak? Ingin menang sendiri, ingin semua situasi seperti yang dia mau. Kan kebanyakan begitu. Lihat aja, maaf ya, di jalan. Kalau saya lihat orang di jalan itu, dunia ini kayaknya riweuh. Semua serba ingin cepat. Semua ingin nyampe paling duluan. Betul nggak? Lagi antri saja. Datang dari sini, datang, masuk sini. Kayaknya nggak bisa diam gitu lah. Padahal mau seseledak kemana-mana juga, ya tetap kan itu lagi antri. Betul nggak? Saya di situ melihat, oh ternyata manusia ini sulit ya untuk bisa menerima kenyataan. Saya jarang melihat orang macet bahagia, itu jarang. Dan bagi saya ya, kalau orang itu macet, riang, jalan, riang gitu. Dapat yang diinginkan, riang. Dapat yang tidak diinginkan, riang. Itu bagi saya Luqman. Jadi saya berharap ya Luqman itu ada di jalan. Betul nggak? Kayaknya kalau Luqman ini sudah, watak Luqman ini dibawa ke jalan ya, kayaknya nggak perlu repot-repot itu Pak Polisi lalu lintas itu. Betul nggak? Kan sebetulnya damai aja. Saya mohon maaf ya, saya berkali-kali pergi ke negara yang menurut saya beradab gitu. Saya mau, sama istri saya kelihatan mau nyebrang aja dari jauh, itu dia buka kaca dan gini, tangannya gini, nyuruh saya untuk lewat. Memberi kesempatan pada orang lain untuk jalan gitu, itu dari kejauhan. Aduh, tersanjung saya. Makanya saya bawa itu kebiasaan itu ya. Kalau ada orang yang mau udah ngasih sen, mau sepeda motor, mau apa, udah dari jauh saya berhenti. Dan kayaknya orang itu bahagia, tersanjung gitu. Masa orang harus lari gitu pontang-panting karena mobil kita, karena sepeda motor kita. Saya pernah menyaksikan tuh di jalan Surya Sumantri itu. Jadi mobil saya sudah berhenti nih, karena ada yang lewat, ngabring gitu, ya. Banyak yang lewatnya. Ini sepeda motor dari sini terus aja, jebret aja. Nabrak semua orang yang di sini. Ada anak kecil, ada orang dewasa, entah berapa orang gitu. Padahal mobil saya sudah diam di sini. Saya sudah ngasih sen, ya, sen itu peringatan. Bahwa saya sudah berhenti itu karena ada yang lewat. Ini masih nyelentang dari sini. Jebret gitu. Dia juga celaka, nabrak orang. Dia juga celaka, orang banyak yang ditabrak oleh dia. Kan urusan jadi panjang. Akibatnya apa? Yang tujuan dia pengen cepat sampai ke rumah, malah justru urusan dijalankan. Harusnya akhirnya kan urusan dengan orang, urusan dengan polisi. Sepeda motornya malah diambil. Saya nggak ngerti kenapa ya tidak bisa menunggu gitu sebentar saja. Semoga ya Luqman turun ke jalan. Makanya jangan menunggu hidup itu, karena menunggu itu pikiran kita pergi ke masa depan. Nikmati semua momen apa adanya. Itulah pentingnya belajar kesadaran, hadir di sini saat ini sekarang, supaya tidak ada waktu buat menunggu. Saya kalau naik pesawat kemudian harus delay. Makanya saya dari rumah tuh sudah banyak persiapan. Saya bawa buku yang sangat menyenangkan ketika dibaca. Malah saya dapat keuntungan banyak. Kenapa? Begitu pesawat delay, saya tidak ada masalah. Itu yang terbaik.
Karena semesta sedang memilihkan penerbangan buat saya yang terbaik. Karena delay itu ada alasannya. Daripada pesawat diterbangkan lagi rusak, daripada pesawat diterbangkan udara lagi tidak bersahabat, kan mendingan ikutan peraturan. Siapa tahu dari BMKG ada informasi, ya kecepatan angin di sini tidak memungkinkan pesawat terbang. Kalau diterbangkan sekarang berbahaya, tunggulah 1 jam 2 jam. Kan baca buku, belajar, mengisi diri, kan enak. Jadi tidak ada yang perlu ditunggu sebetulnya. Makanya jangan menunggu sesuatu untuk bahagia. Bahagia saja setiap saat. Maka kita tidak perlu menunggu. Ya. Ini dari tadi saya bicara, ini ngerti nggak? Jadi sebetulnya Luqman itu siapa dari sisi energi? Jadi Luqman itu mereka yang energinya sudah memiliki frekuensi dan vibrasi yang tinggi. Nih, kalau Luqman itu dipinjemin uang, kemudian yang pinjamnya itu nggak bisa bayar, paling Luqman bicaranya begini, gak apa-apa, gak usah dipikirkan. Saya doakan ya, semoga berkelimpahan. Nah, Luqman. Coba yang bukan Luqman, ya. Gimana sih? Kan janji kemarin. Makanya kamu kalau berjanji, wah. Dipencet juga orang gak punya duit mau apa. Betul gak? Nih Luqman. Ketika orang lain bikin kesalahan sama dia pahami saja, oh wajar. Dia barangkali dibesarkan di lingkungan keluarga yang seperti itu, maka wataknya seperti itu. Dia tidak salah kok, dia juga mewarisi orang tuanya karena dia dibesarkan di lingkungan seperti itu. Luqman ya begitu. Nih, Luqman ceritanya punya suami. Loh, kok Luqman punya suami? Kan saya bicara Luqman itu semuanya. Karena kita kalau Luqman pasti laki-laki, Luqman tuh semuanya. Ya, begitu suaminya memperlakukan dia seperti itu, dia pahami. Sebentar. Ini suami saya itu kayaknya begini. Karena dibesarkan di lingkungan keluarga yang semacam itu. Dia tidak salah sepenuhnya. Karena dia juga mewarisi watak-watak orang tuanya. Dia pelit ya mungkin karena orang tuanya mengajarkan seperti itu. Ya udahlah, saya terima aja suami saya apa adanya. Saya akan pancarkan cinta kasih saya pada dia. Semoga suatu saat dia berubah. Dia tidak mengubah suaminya, dia ubah dirinya. Luqman. Gitu enggak? Gitu enggak? Baru mau. Ya Allah. Pada kemana aja. Ini surat Luqman dibaca terus ya. Setiap anak lahir baca surat Luqman. Betul nggak? Syukuran anak, Luqman. Anak ulang tahun, Luqman. Tapi nggak pernah dikaji. Itu masalah Luqman. Betul nggak? Kebanyakan baca. Para hadirin, perhatikan saya. Bagaimana cara alam semesta bekerja? Kalau tadi kan baru bagaimana cara alam semesta melihat diri kita. Ternyata semesta melihat diri kita itu berdasarkan frekuensi, vibrasi, dan energi yang dibentuk oleh kita. Paham ya? Oke. Jadi sekarang kita ini setuju ya? Ingin membentuk energi yang bervibrasi tinggi, berfrekuensi tinggi, setuju ya? Oke. Bapak Ibu, lihat saya semuanya. Ini cahaya bukan yang nyorot ke saya. Ini cahaya ini frekuensinya rendah. Karena cahaya ini ya, walaupun bisa nyorot saya, tapi dia tidak bisa menembus tulang saya, daging saya. Karena memang cahaya nampak ini oleh Allah diciptakan hanya untuk keperluan menyinari alam semesta. Makanya cahaya ini luar biasa, tidak berbahaya. Panjang gelombangnya panjang sehingga frekuensinya kecil, tidak berbahaya. Tetapi kalau sinar X nggak kelihatan seperti ini. Sinar X nggak kelihatan, sinar ronsen tuh nggak kelihatan. Bahkan jejaknya kita tidak lihat.
Tahu-tahu ketika kita di ronsen, tahu-tahu sudah ada hasilnya aja. Kenapa? Itu panjang gelombangnya pendek, frekuensinya besar. Sehingga dia bisa menembus daging kita. Nah, kenapa dia bisa menembus? Karena frekuensinya besar. Kenapa ini tidak bisa menembus? Karena frekuensinya kecil. Jadi yang frekuensinya besar itu bisa menembus. Makanya yang energinya kuat di sini, dia memiliki frekuensi yang besar, dia bisa menembus. Hebat. Dia bukan sekedar bisa menembus, bisa menggetarkan semesta. Begitu dia frekuensinya kuat di sini, perasaannya kuat di sini, imajinasinya kuat, perasaannya kuat. Dia sedang mengimajinasikan mobil yang dia sukai. Dia rasakan mobil itu seakan-akan sudah hadir di tangannya, bahkan dia sudah melakukan berbagai hal dengan mobil itu, padahal saat itu mobilnya belum ada. Dia sedang menggetarkan mobil di showroom itu datang ke rumahnya. Pakai duit tentu saja. Masa digetarkan dari sini mobil datang ke rumah? Cara menggetarkannya itu ya tentu saja bukan mobil digetarkan, ya toh? Tetapi alam semesta ini akan bekerja sama mewujudkan keinginan dia. Saya sudah praktekkan hadirin. Saya bikin masjid ini dulu. Cuman punya uang 10 juta. Ini tanahnya 2000 meter. Bikin masjid sebesar ini. Ini fondasi masjid ini, itu 300 juta itu habis hanya buat beli batu. Karena ini rawa. 6 meter ini pondasinya, masjid ini. Dan saya tidak berhenti berimajinasi dan merasakan. Dan masjid ini persis seperti yang saya imajinasikan, persis seperti yang saya rasakan. Dan saya tidak punya utang untuk bikin masjid ini. Kalau kita berpikir cara, kita akan berkata, uang dari mana? Itulah pikiran, sempit lagi. Tapi kalau kita selalu menyertakan kesadaran mengatakan, Allah bersama saya, Allah maha kuat, Allah maha gagah, Allah maha kaya, Allah maha berkehendak. Saya bangun saja energi saya yang positif. Saya bangun energi saya yang kuat. Hadirin, hanya dalam waktu 1 tahun masjid ini jadi. Nih saya kasih tahu. Coba praktek. Praktek tuh jangan kecil-kecil, yang gede-gede. Praktek. Agama tuh praktek. Agama tuh praktek. Ya, agama tuh praktek. Makanya begitu dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku bergantung sangkaan hambaku. Saya cuma baca itu saja. Kemudian saya cari referensi yang lain. Bagaimana cara mengaplikasikan itu? Saya cari itu. Saya belajar ke banyak ahli di seluruh dunia. Saya beli buku yang berhubungan dengan itu. Dan memang perlu investasi. Oke. Bagaimana cara kerja semesta? Kalau kita sekarang sudah membentuk energi kita. Begitu kita membuat keputusan, alam semesta berkonspirasi untuk mewujudkannya. Hadirin, tangan kita itu cuma 2, terbatas. Tapi tangan semesta banyak. Orang di semesta ini banyak. Dan untuk mewujudkan keinginan saya bikin masjid ini, berapa banyak orang yang terlibat? Wah, kalau dihitung tidak akan terhitung. Tapi mereka digerakkan oleh semesta. Tiba-tiba di situ ada toko, di sini ada toko bangunan. Saya dipertemukan dengan pemilik toko itu dan dia mengatakan pada saya, Pak, kalau Bapak perlu material, ambil aja di toko saya. Siapa yang menggerakkan? Kenalnya enggak. Bahkan keyakinan dia dengan keyakinan saya juga beda. Sampai saya bilang, ya, kok bisa percaya sama saya? Dan dia mengatakan, saya percaya sama Bapak. Coba bagaimana tuh? Baru ketemu dan saya tahu sedang bikin masjid. Kemudian yang punya toko bilang sama saya, kalau perlu material ngambil saja. Ya sudah, saya bilang sama pegawai saya, pokoknya perlu material ambil saja.
Akhirnya pegawai saya nyangkanya itu toko saya. Saya pindah ke Sariwangi ke atas, ketemu orang yang sama. Saya lagi gini aja di depan, sudah beli rumah di sana, mau saya renovasi. Tiba-tiba yang punya materialnya pakai sepeda motor lewat rumah saya. Itu nggak kenal, ngobrol sebentar langsung bilang, "Bapak kalau perlu material di toko saya." Aduh, ini dapat yang sama lagi. Iya, ini saya ngebangun nggak berhenti sampai sekarang di atas itu. Bertahun-tahun sampai sekarang nggak berhenti ngebangun. Karena kalau berhenti saya kasihan sama pegawai. Kan mereka jadi libur. Maka saya ngebangun bukan niat membangun, niat ngasih pekerjaan sama pegawai-pegawai supaya nggak libur. Niatnya itu aja. Karena niatnya itu bukan ngebangun, bukan keserakahan, ngebangun terus, nggak berhenti. Itu pegawai saya tuh ngambil cat, ngambil kabel, pokoknya kayak tokonya sendiri. Saya kan nggak pernah ada di rumah, kayak gini keluyuran terus. Paling tahu-tahu Sabtu aja. Ya tahu Sabtu aja. Itu bon sudah segini tiap Sabtu. Tapi karena saya berpikir saya juga bisa, semuanya mungkin, ada aja rezekinya. Hadirin, menakjubkanlah hidup itu. Ternyata saya semakin percaya bahwa sebetulnya semesta ini melihat diri kita tergantung energi, frekuensi, dan vibrasi yang kita pancarkan. Mau sehat? Mau sehat? Ya, berpikir sehat aja. Tetapi tidak begitu. Tadi olahraga nggak pagi-pagi? Katanya sayang pada diri sendiri. Minggu yang lalu saya tanya. Pagi-pagi itu bangun olahraga, makan sehat. Aduh. Sudah sarapan belum? Udah. Apa sarapannya? Udah, teruskan dulu ya. Lihat saya semuanya. Begitu kita membuat keputusan, alam semesta akan berkonspirasi untuk mewujudkannya. Tetapi keputusan kita ini di level mana? Level energinya di mana? Kalau kita setelah membuat keputusan, kita ragu dengan keputusan kita, alam semesta tidak bekerja apa-apa. Hanya ada satu sudut alam semesta yang kita yakin dapat ditingkatkan. Jadi dari semua sudut di alam semesta ini cuma satu yang dapat ditingkatkan. Siapa itu? Frekuensi, vibrasi, energi diri kita sendiri. Kita tidak bisa mempengaruhi yang di luar diri kita. Hanya diri kita. Oleh karena itu maka mereka yang hidup selaras dengan dirinya sendiri, dia sudah hidup selaras dengan alam semesta. Jadi untuk bisa selaras dengan alam semesta itu ternyata kita harus selaras dulu dengan diri kita sendiri. Diri yang mana? Itulah pentingnya kita kenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Saya cuma khawatir selama ini kita selaras dengan diri palsu kita. Dengan pikiran gelap kita yang terjebak benar salah, baik buruk, cinta benci. Kita tidak punya kasih sayang. Kalau kita masih seperti itu, itulah sumber penderitaan kehidupan kita. Jadi, untuk selaras dengan alam semesta, langkah pertama kita harus selaras dengan siapa? Diri sendiri. Sekali lagi, Nabi Muhammad mengajarkan ilmu agung di semesta ini adalah ilmu untuk tahu siapa diri sejatimu. Makanya Nabi Muhammad berulang kali mengatakan awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama mengenal